Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Robi dalam sesi pembelajaran secara daring. Pembelajaran yang harus kita laksanakan di masa pandemi seperti ini. Oke, semoga dengan seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tepatnya di tema 3 tentang benda di sekitarku. Kemudian subtema yang akan kita pelajari yaitu subtema 2 tentang wujud benda dan pembelajarannya adalah pembelajaran 1. Oke, baiklah. Apa saja yang akan kita pelajari dalam tema ini dan apa saja isinya? Penasaran bukan? Ya, Kak Robi juga penasaran, sama seperti kalian. Maka simak terus ya pembelajaran kali ini, jangan kemana-mana, di sini aja. Baiklah adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak beri waktu kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Baik, sekarang siapkan alat tulisnya ya. Kakak tunggu kalian menyiapkan alat tulisnya. Oke, baiklah. Sudah disiapkan ya? Ada pensil, buku, penghapus, ballpoint mungkin ya. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari jenis benda, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Coba perhatikan ruang tamu Kak Robi berikut ini. Ya, sudah ya? Nah, benda apa saja yang ada di ruang tamu tersebut? Coba kalian tuliskan sebanyak-banyaknya yang kalian lihat di buku tulis masing-masing ya. Ya, siap? Dimulai dari sekarang. Ayo, Kak Robi beri waktu. Apa saja yang ada di dalam foto tersebut? Benda-bendanya kalian tuliskan. Waktu itu kalian sudah belajar tentang benda-benda. Mana benda hidup, mana benda tak hidup, mana yang benda dan mana bukan benda. Oke ya, sudah ya? Oke, sudah dituliskan semuanya ya. Oke, baik. Kita cek jawabannya ya. Ternyata di ruang tamu Kak Robi itu ada meja, kursi, bantal, taplak meja, dan tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang wujudnya. Nah, benda-benda tersebut tentunya memiliki wujud masing-masing. Ada berapa sih wujud benda? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah menuliskan benda-benda yang ada di ruang tamu. Ya, ada banyak tadi, ada meja, ada kursi, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata benda-benda itu memiliki wujud, ya, memiliki wujud. Nah, wujud benda kita bedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu padat, ya, apa? Padat. Contohnya adalah buku, TV, kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua, wujud benda cair, apa? Cair. Contohnya adalah minyak goreng, air, cat, oli, ya, bensin, bahan bakar itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah wujud benda gas, ya. Contohnya apa? Udara yang ada dalam balon, gas oksigen yang ada di dalam tabung, ya, gas LPG yang ada di rumah-rumah kalian, ya. Itu jadi wujud benda kita kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama padat, kedua cair, dan yang ketiga adalah gas. Contohnya sudah Kak Robi sebutkan tadi. Paham ya sampai di sini? Oke, baik. Selanjutnya
Sekarang coba perhatikan gambar yang tayang di layar. Nah, gambar apa itu? Ya, betul. Gambar Dayu sedang membantu ibunya di dapur. Coba kalian amati benda-benda yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian tuliskan dalam bentuk tabel pada buku kalian masing-masing. Ya, perhatikan tuh gambarnya. Benda apa saja yang kamu lihat di dapur Dayu. Kemudian bagaimana wujud benda yang ada di dapur tersebut. Buatlah tabel di bukumu dan kelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan wujudnya. Ya, Kak Robi kasih contoh. Misalnya, di situ ada Yu sedang memasak air. Nah, di situ terlihat ada uapnya. Nah, uap tersebut kita kelompokkan ke dalam wujud benda yang mana? Ya, wujud benda yang gas ya, karena uap air itu termasuk contoh dari gas. Paham ya? Kamu sebutkan sebanyak-banyaknya dan tulis di buku tulis masing-masing. Oke? Ya, bagus. Nah, coba sekarang. Pernahkah kalian merasakan gerakan tiupan angin saat bermain layang-layang? Perhatikan itu di gambar ya. Ada ya. Angin adalah udara yang bergerak. Udara merupakan salah satu contoh wujud benda gas. Gas tidak dapat terlihat namun dapat dirasakan. Angin bergerak, ada yang lambat, kencang, spoi-spoi, dan ada pula yang bertiup sangat kencang. Contohnya seperti angin topan, badai di lautan. Nah, sekarang coba kalian tirukan gerakan seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Ayo kita lakukan. Semuanya berdiri. Nah, ya, baik. Yang pertama, berdiri bergerak lambat dari kanan, kiri, seperti itu ya. Seperti kertas yang tertiup angin secara lambat. Coba kalian peragakan. Yuk, 1, 2, 3. Ya, bagus. Sudah ya. Yang kedua adalah jika kertas tersebut terkena angin agak kencang, ya, bergeraknya agak cepat. Kamu bergeraknya agak cepat ke kanan kirinya. Yuk, lakukan. 1, 2, 3. Ya, dan yang terakhir adalah berputar. Ketika terkena angin, kertas tersebut berputar sambil jatuh ke bawah. Yuk, coba kita lakukan. 1, 2, 3. Ya, sudah semua ya. Coba kita ulangi dari awal. Gerakan pertama yang terkena angin secara lambat. Ayo, coba kita lakukan. 1, 2, 3. Bagus. Gerakan yang kedua, agak cepat. Ya, 1, 2, 3. Bagus. Gerakan yang ketiga adalah berputar. Ya, oke, baik. Oke, sekarang cukup. Cukup, cukup, cukup. Ya. Tadi kita sudah mempelajari ya. Di depan ada wujud benda, kita ulangi lagi. Wujud benda ada 3. Yang pertama adalah padat, dengan contohnya tadi ada buku, meja, TV, lemari, dan lain sebagainya ya, yang berbentuk padat. Artinya tidak mudah dibentuk-bentuk, susah. Yang kedua, wujud benda cair. Nah, yang ini yang menempati ruang, ditaruh dimanapun akan mengikuti wadahnya. Contohnya saja adalah air, minyak, oli, bensin ya. Itu ditaruh di gelas yang panjang akan bentuknya mengikuti gelas. Ditaruh di guci bentuknya akan mengikuti guci ya. Yang ketiga, wujud benda gas. Nah, ini tidak kelihatan tapi kita dapat merasakannya ya. Tidak terasa ya adik-adik, pembelajaran kali ini harus kita akhiri. Ada banyak hal yang telah kita pelajari. Kak Robi ucapkan terima kasih sudah mengikuti
pembelajaran ini dengan baik. Besok kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang berbeda. Sebelum pamit, Kak Robi berpesan kepada kalian untuk tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, kemudian sering-seringlah kalian mencuci tangan karena tangan bisa menjadikan sumber penyakit. Kemudian pesan yang terakhir adalah pakailah masker sesuai dengan anjuran pemerintah jika kalian keluar rumah, ya. Itu saja mungkin pesan yang dapat Kak Robi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.